Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 12 SMK ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi terkait bab baru di semester 2 ya. Ibu akan melanjutkan pembelajaran matematika yang sudah tertunda ya, dan memasuki semester baru gitu ya. Oke, hari ini di bab baru Ibu akan menjelaskan tentang induksi matematika ya. Jadi apa itu induksi nanti kita akan bahas sebelumnya. Jadi induksi itu berkaitan, yang pertama kali sebelum kalian melakukan induksi matematika kalian harus mengetahui apa itu sigma gitu ya. Jadi yang pertama akan kita bahas tentang notasi sigma dan sifat-sifatnya. Apa sih itu sigma ya? Jadi matematika itu banyak sekali berkaitan dengan simbol-simbol ya. Salah satunya adalah sigma ini ya. Sigma ini berasal dari bahasa Yunani yang biasanya disimbolkan dengan S, huruf S sebenarnya ya. Jadi S itu singkatan dari kata sum ya. Biasanya itu sum itu digunakan pada mikroskop Excel untuk menghitung penjumlahan ya. Jadi sigma ini berkaitan dengan penjumlahan. Ingat sekali lagi, sigma itu berkaitan dengan penjumlahan atau tambah itu adalah sigma gitu ya. Nah, sigma ini simbolnya adalah seperti ini nih, yang Ibu tunjukkan ini dibacanya adalah sigma, simbolnya kayak gini, kayak huruf M menghadap ke kanan ya. Itu adalah bentuk dari sigma. Sigma itu artinya adalah penjumlahan gitu ya. Contoh di sini misalkan kalau dalam matematika itu misalkan kalian suruh menjumlahkan antara bilangan 1 sampai 100 misalkan ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100, tapi kalian males banget nulisnya, maka bisa ditulis dengan notasi sigma. Jadi notasi sigmanya itu gini bentuknya ya. Ini nanti dibacanya adalah sigma n. Lihat tidak, ini agak buram ya, bentar. Oke. Ini ditulisnya adalah sigma n, di mana batas bawahnya itu adalah n sama dengan 1 dan batas atasnya adalah 100 ya. Tadi kan Ibu bilang kalian mau menghitung dari angka 1 dijumlahkan sampai 100. Berarti batas bawahnya 1, batas atasnya 100 gitu kan ya. Dan sigma itu berkaitan dengan penjumlahan, bukan perkalian, bukan pengurangan. Jadi selalu jumlah gitu. Itu adalah sigma ya. Tergantung rumusnya bagaimana nanti di sigmanya. Jadi karena batas bawahnya 1, maka di sini tulis n-nya itu sama dengan 1 atau n-nya itu dimulai dari 1. Nah, batas atasnya tadi kan mintanya 1 sampai 100, berarti dia batas atasnya itu 100. Jadi n-nya enggak usah tulis lagi. Jadi n-nya dimulai dari 1 dan diakhiri dengan angka 100-nya. Jadi n. Berarti maksudnya ini kan sigma n, di mana n-nya itu dimulai dari 1 sampai 100, berarti artinya adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan 100 gitu. Oke ya. Di sini juga ada nih, dibaca sigma n untuk n sama dengan 1 sampai dengan 100 itu bacaannya gitu ya. Terus kalau misalkan Ibu punya contoh lagi, Ibu pengennya ngejumlahin 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 25 gitu kan ya, ditambah sampai dengan 25. Jadi kalau misalkan kalian mau nulis sigmanya itu kayak gini, sigma n, di mana n-nya itu mulai dari 1 sampai dengan 25. Bu, boleh ganti nggak? Jangan n, misalkan k. Oke, boleh, nggak apa-apa. Berarti sigma k, di mana k-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan 25. Jadi bebas ya. Kalian mau pakai variabel n, k, a, b, c sampai z juga nggak masalah gitu kan ya. Terus di sini ada contoh ya. Nyatakan penjumlahan berikut ini dengan notasi sigma. Jadi kalian tuh tidak perlu mencari hasilnya, tapi kalian itu hanya perlu mengubahnya dalam notasi sigma. Ada A, B, dan C. Oke, Ibu ambil dulu yang A. Yang A itu 3, 6, 9, 12. Oke, Ibu tulis dulu. Yang A itu adalah 3 ditambah 6 tambah 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 tambah 21 sampai tambah 24. Cukup sampai sini ya. Kalian lihat deh polanya. Polanya itu pasti selalu beda 3 ya. 3 ke 6 bedanya 3. 6 ke 9 bedanya 3. Ini atau ini sebenarnya adalah kelipatan dari 3 gitu kan ya. Kelipatan 3 ini semua nih. Nah, terus bagaimana nih kalau misalkan dia kelipatannya 3? Nah, nanti nulisnya kayak gini. Sigma, tadi kan katanya kelipatan 3 ya, berarti 3 dikali nilai berapa? Misalkan, Bu, saya mau variabelnya adalah
apa ya, variabelnya y. Oke, boleh y di sini. Berarti 3. Kenapa ada angka 3? Karena ini sebenarnya adalah kelipatan 3. 3 ke 6 ke 9 ke 12 ke 15 ke 18 ke 21 ke 24 itu kelipatan 3. Berarti 3 dikali y atau 3 kali y-nya itu dimulai dari berapa nanti? Di sini coba y-nya itu akan ibu mulai dari 1 ya. Ya, 3. Oke, artinya kan 3y itu di batas bawahnya katanya 1, berarti dimulai dari 1. Otomatis begini nanti. 3y itu artinya 3 kali y nya katanya mulai dari 1. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Sama nggak? Sama, ada. 3 kali 2 sama dengan 6, ada nggak? Ada. 3 kali 3 sama dengan 9, ada? Ada. 3 kali 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Ada tidak 12? Ada di sini. 3 kali 5 sama dengan 15. Ada? Ada. 3 kali 6 sama dengan 18. Ada. 3 kali 7 sama dengan 21. Ada. 3 kali 8 sama dengan 24. Ada. Ternyata batas bawahnya 1 dan batas atasnya adalah angka berapa? 8, karena dia hanya sampai 24. Sedangkan 3 kali berapa hasilnya 24 adalah sampai 8 aja. Berarti di sini y sama dengan 1, di sininya baru 8. Gitu. Ya, jadi ini bentuk notasi sigmanya. Sigma 3y di mana y-nya sama dengan 1 sampai dengan 8. Gitu ya. Oke, lanjut yang B. Kalau kalian perhatikan, di sini B-nya itu adalah 1/2 tambah 2/3 tambah 3/4 ditambah sampai 11/12 ya. Ingat, kalian tidak perlu mencari hasil, tapi melainkan kalian bentuk notasinya ke dalam bentuk notasi sigma gitu ya. Kalau kalian perhatikan, ini kan pecahan bentuknya ya. Ini pembilang, ini penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut ya. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Kira-kira si 2 ini dapat dari mana? Benar nggak? 2 itu adalah penjumlahan antara yang atas ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Benar nggak? Di sini penyebutnya 3. Benar nggak? Ini itu adalah penjumlahan atas tambah 1. 2 tambah 1, 3. Betul? Ini juga, ini 4. Ini adalah 4 itu dapat dari mana? Penjumlahan atas tambah 1 kalau kalian lihat. 3 tambah 1, 4. Betul? Dan 12 ini juga sama. Dari mana? Dari 11 tambah 1. Jadi yang bawah ini sebenarnya adalah yang atas ditambah 1. Benar nggak? Ini yang 4 dari 3 tambah 1. Ini yang 3 dapat dari atas tambah 1, berarti 2 tambah 1, 3. Ini pun sama. Atas tambah 1 berarti 1 tambah 1, 2. Berarti kalau kayak gitu kayak gimana? Nanti rumusnya jadi berubah kayak gini. Nanti kalau misalkan ibu tulis sigmanya adalah sigma ya, K, ibu tulis K aja ya, nggak apa-apa ya. K per K tambah 1 ya, dimana K-nya itu dimulai dari angka 1 dan terakhirnya angka 11 ya kan, sampai 11. Coba kita cek satu-satu ya. Untuk K-nya sama dengan 1, rumusnya gini kan ya, K katanya ya, K per K tambah 1. Berarti katanya untuk K sama dengan 1, berarti 1 tambah 1 tambah 1 per 1 tambah 1 adalah 1/2. Sama ya. Terus untuk K-nya sama dengan 2, K per K tambah 1 sama dengan, berarti K-nya kan diganti 2 ya, berarti 2 per 2 tambah 1, hasilnya adalah 2/3. Sama nggak? Sama ya. Terus untuk K-nya sama dengan 3, berarti K per ya, K plus 1 sama dengan 3 per 3 tambah 1 sama dengan 3/4. Ada? Ada. Nah, terakhir sampai K sama dengan 11. Jadi bagaimana? K per K tambah 1 sama dengan ya, 11 per 11 tambah 1 sama dengan 11/12. Sama ya, ternyata memang rumusnya adalah seperti ini. Jadi K per K plus 1 itu sigma dari sigma dari K per K plus 1, di mana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 11 gitu. Artinya apa situ? Oke, lanjut untuk yang C. Yang C itu ada XY kuadrat. Nah, ini sebenarnya X-nya itu ada pangkatnya, cuman nggak ditulis. X-nya kalau misalkan ada pangkat, kalau ada nilai X nggak ada pangkatnya, ini dia dikatakan pangkat 1. Jadi ini X-nya pangkat 1, yang ini X-nya pangkat 2, pangkat 3, ini dan seterusnya pangkat 11 ya. Terus kalau yang ini pangkat 2, pangkat 3, Y-nya pangkat 4 sampai dengan pangkat 12 ya. Jadi kalau misalkan kita tilik perhatikan baik-baik, ini kan pangkat 1, tapi Y-nya pangkat 2.
Berarti ini penjumlahan dari pangkat X ditambah 1. Tadi kan ini pangkatnya 1 ya, 1 tambah 1 jadi 2. Nah ini X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3. Ini berarti penjumlahan pangkat dari X tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Begitupun dengan ini X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 4. 4 ini dari mana? Pangkat X ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Begitupun dengan ini. Sama ya sebenarnya kayak gini ya. Saya sama dengan yang B. Ini kan dapat 12. Ini X-nya pangkat 11, Y-nya pangkat 12. Berarti 12 ini adalah dari pangkat X tambah 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan Ibu tulis ya, yang C ini bentuknya adalah sigma ya, X pangkat N Y pangkat N tambah 1, dimana N-nya kita mulai dari 1 sampai dengan N-nya berapa nih? N-nya sampai 11 kayak tadi. Mau dicoba? Oke. Untuk N sama dengan 1 kita cek. X pangkat N Y N tambah 1 ya, sama dengan X, satunya nggak usah tulis ya kalau pangkat 1, Y 1 tambah 1, hasilnya adalah X Y pangkat 2. Sama? Oke, langsung aja untuk N sama dengan 11 ya. X pangkat N Y N tambah 1 gitu kan. N-nya kita ganti 11, berarti X pangkat 11 Y pangkat 11 tambah 1, hasilnya adalah X pangkat 11 Y pangkat 12. Sama ya. Nah ternyata inilah rumusnya. Jadi rumusnya adalah X pangkat N dikali Y pangkat N plus 1 ya, atau dibacanya sigma X pangkat N Y pangkat N tambah 1 dari 1 sampai 11 gitu ya. Jadi kalian sebenarnya harus menentukan dulu rumus dari sigmanya itu bagaimana gitu. Kalau ini kan rumusnya ini, kalau yang B ini rumusnya, kalau yang A ini rumusnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kan tentang notasi sigma, di sini kan nomor satunya adalah menyatakan suatu penjumlahan dengan notasi sigma. Sekarang yang akan kita bahas adalah menghitung nilai penjumlahan yang dinyatakan dengan notasi sigma. Kalau tadi mengubahnya ke notasi sigma, kalau sekarang kita mencari hasil dari notasi sigmanya, gitu ya. Nah, di sini ada contoh langsung. Di sini ada dua soal. Yang pertama, Ibu bacakan. Sigma dari Z pangkat 2 dimulai dari 5 sampai 15. Jadi batas bawahnya 5, batas atasnya 15. Kalau yang ini, yang B-nya, sigma dari 2P tambah 3 dengan batas bawah 1 sampai dengan 5 gitu ya. Oke, kita kerjakan dulu untuk yang A. Yang A itu katanya soalnya adalah A sigma dari Z pangkat 2 di mana batas bawahnya 5 sampai dengan batas atasnya 15 gitu ya. Oke, berarti karena batas atasnya 5, berarti dia dimulainya dari 5, bukan 1 lagi. Kalau tadi kan dari tadi kita batas atasnya 1 terus ya, makanya kita dimulainya dari angka 1 gitu kan ya. Ini kan Y pangkat 1 batas bawahnya, ini juga 1 batas bawahnya, ini juga 1. Makanya kita mulai dari angka 1. Tapi sekarang batas bawahnya 5, berarti kita mulainya dari angka 5 gitu ya. Oke, berarti kita cari dulu Z sama dengan 5 gitu kan ya. Rumusnya adalah Z pangkat 2, artinya adalah ganti nilai Z-nya dengan 5, berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25 gitu ya. Lanjut, katanya kan sampai 15. Z pangkat berapa? Z sama dengan 6 gitu ya, berarti Z pangkat 2 sama dengan 6, ganti Z-nya dengan 6, berarti 6 pangkat 2 hasilnya 36. Terus Z-nya kita ganti 7, berarti Z pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 hasilnya 49. Terus Z-nya kita ganti 8, berarti Z pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Kita ganti lagi Z-nya 9, berarti Z pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81. Terus Z-nya kita ganti 10 ya. Z pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Z kita ganti 11, berarti Z pangkat 2 sama dengan 11 pangkat 2. Hasilnya adalah 121. Z sama dengan 12, kita ganti, berarti Z pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2, hasilnya 144. Terus Z sama dengan 13, berarti Z kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. Terus Z sama dengan 14, berarti Z pangkat 2 sama dengan 14 pangkat 2, hasilnya adalah 196. Terakhir Z 15, ganti Z pangkat 2 sama dengan
Oh nggak kelihatan ya. 15 pangkat 2 hasilnya adalah 225. Oke. Nah, nanti kalau sudah kayak gini, kalian tulis ulang. Berarti gini, sigma Z pangkat 2 di mana Z-nya dimulai dari 1 sampai dengan 15. Ini hasilnya adalah sama dengan, kita tulis dari yang kecil, 25 ditambah 364964. 364964 ditambah 81 100 121. 81 100 tambah 121 ditambah 44 169. 144 tambah 169 ditambah 196 225 tambah 225. Nah, terus hasilkan sama kalian. Kalau sudah dihasilkan semuanya ditambah-tambah dapatlah hasilnya adalah 1210 gitu ya. Oke, lanjut untuk soal yang B. Ini soalnya adalah sigma dari 2P tambah 3 di mana batas bawahnya adalah 1 sampai batas atasnya adalah 5. Oke, berarti kita uraikan ya. Jadi kan tadi batas atasnya 1, batas atasnya 5, di mana rumusnya adalah 2P tambah 3. 2P ini artinya 2 dikali P, baru ditambah dengan 3 ya. Oke, kita masukkan berarti ini kita tulis kurung dulu ya, 2P, 2 kali P. P-nya pada saat kita ganti 1 berarti artinya kan gini, 2 dikali 1 ditambah 3 gitu kan ya. Kita tutup ya, karena P-nya tadi 1 udah kita ganti. Nah, ingat sigma itu artinya ditambah, berarti kita tambah, buka kurung lagi, 2, P-nya ganti dengan, tadi kan P-nya itu 1 sampai 5, berarti sekarang kita ganti dengan 2, baru ditambah 3, ya kan, tutup lagi, tambah lagi, 2 kali 3 ya, ditambah 3, ya kan, P-nya sekarang ganti 3 ya, baru ditambah lagi 2 kali 4 ditambah 3, ya kan, dan terakhir ditambah 2 kali 5 ditambah 3, karena batasnya P-nya itu sampai 5 aja ya. Nah, terus kita kerjakan yang perkalian dulu ya, jangan ditambah dulu baru dikali, nggak boleh. Kita kerjakan kali dulu. 2 kali 1 2, 2 tambah 3 5, berarti tulis 5, 5 ditambah 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7, 7 ditambah 2 kali 3 6, 6 tambah 3 9 ditambah 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11 ditambah 2 kali 5 10, 10 tambah 3 13 ya. Kalau dijumlahkan semua berarti hasilnya adalah 45 gitu. Oke ya. Kayaknya cukup deh sampai sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian komentar di grup ataupun japri langsung ke ibu gitu ya. Oke, ibu tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.